Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Wawasan Keilmuan Teknologi dan Lingkungan. Kali ini kita memasuki minggu ke-14. Minggu lalu, minggu ke-13 kita telah membahas tentang dampak dari perkembangan teknologi, baik itu dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Insya Allah hari ini kita akan melihat bagaimana pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni teks terhadap lingkungan itu sendiri. Judulnya sendiri untuk pertemuan kali ini saya berikan judul konsep lingkungan. Baiklah, sebelum perkuliahan seperti biasa saya akan membacakan apa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada perkuliahan kali ini. Pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini, maka kalian mampu menjelaskan satu, dampak perkembangan teks dengan lingkungan. Yang kedua, apa itu aspek etika lingkungan. Kemudian yang ketiga, seperti apa kesadaran lingkungan. Nah, ketiga ini insya Allah kita akan bahas, dan setelah mengikuti perkuliahan di e-learning ini, maka kalian sudah dapat memahami dan menjelaskan ketiga hal ini, baik itu dampak perkembangan teks dan lingkungan, kemudian aspek etika lingkungan, serta kesadaran lingkungan. Oke, pertama kita lihat dulu perkembangan teks dan lingkungan, hubungan perkembangan abstrak terhadap lingkungan. Nah, di sini kalian bisa lihat di depan monitor kalian atau smartphone kalian, ini ada sebuah hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap agriculture revolution, revolusi agriculture atau revolusi pertanian. Nah, seiring dengan perkembangan teks, terdapat dua sisi yang dihasilkan dari perkembangan teks ini. Di satu sisi ini dapat berupa dampak positif atau good news atau kabar baik. Ini ada beberapa. Kemudian di lain sisi ini ada dampak negatif, dan ini utamanya berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan untuk dampak positifnya tadi, ini kebanyakan berkaitan dengan perbaikan peradaban, kemudian infrastruktur, modernisasi, globalisasi. Nah, kalau dalam hal ini dalam kegiatan agriculture. Nah, kita lihat seperti yang saya jelaskan minggu lalu, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri ini pada kenyataannya yang kita lihat, nah terus dalam agriculture ini, itu dampak positifnya itu selalu terkait dengan perbaikan atau peningkatan peradaban dan kemajuan suatu negara atau bangsa. Nah, di lain sisi dampak negatifnya itu banyak sekali berhubungan dengan penurunan kualitas lingkungan. Nah, ini kenyataannya yang kita lihat sekarang. Makanya saat ini yang menjadi isu hangat adalah bagaimana kita memanfaatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, di lain sisi memperbaiki peradaban, meningkatkan peradaban, juga memperkecil, bahkan meminimalisir, bahkan menghilangkan dampak dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Nah, pada gambar ini bisa dilihat, ini ada dua sisi, baik berita baik dan berita buruknya. Untuk good newsnya dalam bidang agriculture revolution, revolusi agriculture,
Tentu saja semakin berkembangnya pengetahuan teknologi dalam bidang pertanian, maka ya more food, semakin banyak jenis pangan, semakin banyak penyediaan pangan yang dihasilkan. Kemudian mendukung peningkatan populasi, nah, jelas karena semakin banyak makanan yang dihasilkan sehingga ya, populasi dapat didukung. Kemudian ekspektasi daya dukung kehidupan manusia semakin meningkat, standar kehidupan yang semakin meningkat untuk kebanyakan orang. Kemudian susunan kota ini semakin baik, susunan desanya, kotanya, apalagi ini kotanya atau penduduknya ini semakin teratur, semakin megah, semakin besar. Ini tadi saya bilang peradaban semakin berkembang, kemudian kotanya, bangunannya, kotanya menyediakan ini tempat-tempat untuk berdagang, kemudian pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat pemerintahan, kemudian pusat-pusat religi. Nah, itu. Nah, ini semua dampak positifnya ya dari perkembangan pengetahuan dan teknologi. Nah, ini saya bilang tadi kebanyakan dia memberikan dampak positif terhadap perkembangan peradaban, infrastruktur, modernisasi, dan globalisasi. Nah, dari satu sisi ternyata ada juga berita buruknya atau dampak negatifnya. Dan ini kebanyakan ya pasti hubungannya dengan lingkungan. Nah, pertama kita lihat destructive of wild habitats from clearing forest and grassland. Nah, ini banyak habitat-habitat yang liar kemudian terdestruksi atau bahkan punahan karena penebangan hutan, kemudian pembabatan lahan hijau, pembukaan areal yang membuat lahan pertanian, lahan perkotaan. Nah, akhirnya ini beberapa kepunahan hewan-hewan liar yang terjadi, habitat-habitat liar. Kemudian killing of wild animals. Nah, ini membunuh hewan-hewan liar, membunuh hewan-hewan liar, animal feeding, pakan animal liar on grass of crops ini kan rumput dan bahan-bahan panen. Nah, itulah crops. Nah, ini karena tidak adanya ini ya sehingga inilah terjadi destruction of wildlife. Nah, ini karena kan perluasan areal untuk peternakan, untuk pertanian sehingga ya hewan liar ini kehabisan sumber pakan sehingga mereka bisa punah. Kemudian fertile land turn into desert by livestock overgrazing. Nah, lahan-lahan yang subur berubah menjadi lahan yang kering, lahan yang tandus akibat livestock overgrazing, akibat peternakan yang overgrazing, akibat peternakan yang overgrazingnya terlalu banyak memberikan terlalu banyak peternakan yang digembalakan di suatu padang sehingga mengakibatkan rumputnya tidak sempat bertumbuh. Nah, banyak ternak yang diberikan pakannya akhirnya mengakibatkan lahan yang subur menjadi tandus, gersang. Kemudian erosi tanah, kemudian naiknya permukaan danau dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali terjadi akibat apa ini? Ya, akibat perkotaan. Perkotaan, timbul beton jadi di mana-mana, akhirnya kan terjadi ini penggundulan lahan hutan dan lain-lain. Kemudian increase armed conflict. Nah, ini hubungan secara langsungnya ini meningkatkan konflik tentara atau bidang pertahanan dan perbudakan oleh pemilik lahan
of land, perbudakan oleh pemilik lahan terhadap pekerja lahannya, dan susahnya sumber air sumbernya. Makanya di kota-kota itu ya, air itu sangat mahal ya, adalah sumber daya yang sangat sangat mahal, sangat langka, karena ya, sumber air ini sudah sangat sulit untuk didapatkan. Nah, seperti inilah, dan kebanyakan ini dampak negatifnya ya semuanya ke lingkungan tentunya. Nah, selain dari agricultural revolution, ini ada juga ke industrial medical revolution. Nah, dalam bidang revolusi industri dan kesehatan. Nah, ini ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Dampak baiknya ini mass production of useful and affordable product. Nah, ini produksi massa bisa ditingkatkan, perbanyakan mesin, perbanyakan alat-alat untuk transportasi dan lain-lain. Nah, ini kan menciptakan pekerjaan, perekonomian meningkat. Kemudian higher standard of living for man. Nah, ini standar hidup yang semakin meningkat. Kemudian greatly increase agriculture, semakin meningkat produksi agriculture, sehingga timbullah industri-industri untuk pengolahan bahan-bahan pangan, pakan di mana-mana. Nah, seperti ini. Kemudian lower infant mortality, semakin menurun tingkat kematian bayi. Ekspektasi kehidupan semakin meningkatnya urbanisasi. Urbanisasi seperti yang terjadi di kampus kita ya, ini kan urbanisasi dari desa ke kota, ini banyak sekali terjadi. Kemudian lower rate of population growth, penurunan peningkatan pertumbuhan populasi. Nah, dari semua ini ternyata ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya seperti yang saya bilang dari minggu lalu sampai hari ini ya, ini hampir sebagian besar ini dampaknya ke lingkungan. Nah, dengan meningkatnya produksi massa ini ya akhirnya kan meningkat juga polusi udara, meningkat polusi air, meningkat polusi limbah industri, kemudian soil depletion, degradation, deplesi tanah, penurunan permukaan tanah, kemudian degradasi tanah, groundwater depletion. Habisnya air permukaan, air tanah. Jadi makanya sangat sulit untuk mencari sumber air di kota-kota gitu. Karena semua menyedot sungai dari bawah tanah kan lewat pompa itu. Kemudian habisnya habitat dan degradasi habitat, kemudian depletion, diversity. Utamanya di daerah pesisir nih, daerah pantai, karena banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan di pantai, plastik dan lain-lain. Akhirnya pantai ini menjadi tercemar. Akhirnya banyak habitat yang kemudian mengalami destruksi atau kepunahan. Nah ini contoh dari dua sisi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini dari bidang revolusi industri dan kesehatan. Sebelumnya adalah bidang revolusi agriculture. Nah, apa yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ini? Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini, aspek etika lingkungan, karena sebagian besar dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu berdampak pada aspek lingkungan. Nah, etika lingkungan ini sendiri ini merupakan dapat diartikan sebagai refleksi tentang norma, refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis. Nah, ini komunitas biotis adalah komunitas hidup atau biologis atau komunitas ekologis. Nah, komunitas ekologis adalah komunitas lingkungannya. Kalau ini hewannya, ini lingkungannya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral. Nah, kebijaksanaan moral seseorang
atau kebiasaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya, dalam bergaul dengan lingkungan, dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan dalam hal ini adalah komunitas biotis dan komunitas ekologis. Nah, komunitas biotis adalah ya hewan-hewan di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, sedangkan ekologis adalah lingkungan kita secara keseluruhan. Itulah etika lingkungan. Nah, maka yang sangat diperlukan dalam menghilangkan atau mendegradasi dari dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemerosotan lingkungan ya adalah etika lingkungan. Nah, etika lingkungan ini adalah kebijaksanaan moral kita dalam bergaul dengan lingkungan kita. Nah, ini lebih lanjut dikatakan bahwa etika lingkungan, jadi etika lingkungan dapat diartikan sebagai dasar moralitas. Dasar moralitas yang memberikan pedoman bagi individu atau masyarakat. Nah, di sini dalam hal ini adalah kita semua. Dalam hal apa? Dalam hal berperilaku atau memiliki tindakan yang baik dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi adalah dapat direkam bahwa etika lingkungan adalah pedoman kita, pedoman bagi kita dalam berperilaku. Berperilaku dalam hal ini adalah bagaimana kita memilih tindakan-tindakan yang baik dalam menyikapi segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, jadi jika berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi, jika kita mengembangkan sesuatu, yang perlu dipikirkan yang pertama adalah apakah yang kita lakukan ini masuk dalam memiliki etika lingkungan. Artinya apakah memiliki dampak yang baik atau buruk yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, sebagai kesatuan pendukung kelangsungan perikehidupan. Nah, mengapa demikian? Karena ya kalau kita tidak memikirkan ini, maka kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya akan berdampak, sehingga kita juga yang rugi. Akhirnya kan ini kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu ya etika lingkungan ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, jika dia berkaitan dengan lingkungan, sedangkan lingkungan itu sendiri adalah bagian dari kita sebagai makhluk hidup yang tergabung dalam komunitas biotik dan abiotik, komunitas biotik dan ekologi dalam suatu lingkungan itu, nah, maka kita akan mendapat dampaknya sendiri. Nah, sehingga nantinya akan kembali ke kita. Nah, dampaknya ya banyak. Apakah itu kerusakan lingkungan, bencana alam jelas, kemudian degradasi bahan pangan, sedangkan kita ketahui bahwa bahan pangan kan itu berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Nah, kalau pangan tidak ada ya kita mau makan apa? Nah, itu kan kembali kepada kita. Nah, itulah pentingnya etika lingkungan. Kenapa etika lingkungan ini sangat perlu dalam membanding atau mengontrol dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini karena persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral, persoalan kita. Nah, jika kita memiliki moral dalam artinya adalah hal yang baik atau etika yang baik terhadap lingkungan, yaitu persoalan perilaku kita sendiri. Nah, ini tidak bisa disangkal bahwa berbagai masalah lingkungan hidup ini seperti pencemaran, kerusakan hutan, kerusakan tanah, dan lain sebagainya, ini sebagian besar bersumber pada perilaku kita sebagai manusia. Nah, karena kita yang mengelola, kita yang memanfaatkan. Nah, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli terhadap lingkungan, dan hanya mementingkan diri sendiri inilah yang kemudian dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, jika lingkungan rusak ya dampaknya akan kembali ke manusia itu sendiri ya, ke kita sendiri. Nah, ini penyebab krisis psikologi adalah cara pandang yang menyimpang terhadap lingkungan. Apa saja itu? Yang pertama berakar dalam
krisis etika atau krisis moral. Nah, utamanya etika lingkungan tadi, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ini krisis moral terhadap lingkungan. Nah, ini beberapa, misalnya eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sumber daya alam bisa dieksploitasi, tapi jika sudah berlebihan eksploitasinya, yang namanya eksploitasi sumber daya alam, ya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya, maka dia akan habis. Jadi sumber daya alam bukan sesuatu yang selamanya ada, ya pasti akan habis. Nah, ini jika kegiatan eksploitasi berlangsung secara terus-menerus, maka mau tidak mau, ya akan habis. Kalau sudah habis, ya kita mau ambil dari mana? Tidak mungkin. Nah, mencemari alam, kegiatan industri besar-besaran yang kemudian tidak mementingkan komunitas biotis dan ekologi lingkungan. Nah, akibat dari krisis etika dan krisis moral kita terhadap lingkungan akan mencemari alam pasti. Kemudian akibatnya penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam. Nah, kalau kualitas sumber daya alam sudah menurun, bahkan nantinya habis, ya kita mau pakai apa? Tidak ada lagi sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya dan akan berdampak ke kita sendiri. Nah, akhirnya apa? Lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi. Ada beberapa spesies yang mungkin sampai saat ini sudah tidak ada lagi, ya. Cuman kita tidak sadar. Ternyata sudah tidak ada lagi. Dulu masih ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Ada beberapa seperti penelitian teman saya itu, ada beberapa spesies, terutama spesies perairan itu sudah tidak ada lagi di perairan. Nah, kalau yang seperti ini siapa yang bisa disalahkan? Kan tidak ada yang bisa disalahkan. Ini kembali ke kita, kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kesadaran diri terhadap etika lingkungan ini kita masih punya atau tidak? Nah, kalau misalnya masih, ya kita akan berusaha bagaimana kita setiap apa yang kita lakukan. Nah, ini kita akan selalu memikirkan komponen biotis dan ekologi, itu komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, ini akibat krisis ekologi lingkungan, ini eksploitasi sumber daya alam tadi, mencemari alam, penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam, dan akhirnya adalah sebagian spesies dari muka bumi. Dan tidak menutup kemungkinan jika berlangsung secara terus-menerus, ya bisa jadi akan punah. Hampir sebagian besar akan punah spesiesnya dan muka bumi. Dampaknya kan, efeknya kan ke kita juga, ya. Ini krisis psikologi terdapat 3 teori. Teori etika lingkungan oleh Kraft. Yang pertama ada antroposentrisme. Nah, ini yang paham yang sangat berbahaya, ya. Kemudian ada biosentrisme. Nah, ini kemudian dikoreksi oleh paham biosentrisme dan paham ekosentrisme. Nah, seperti ini seperti ini gambarannya secara umum. Nah, ini paham antroposentrisme adalah, ini paham yang dianut oleh manusia. Bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam itu adalah untuk manusia dan dimanfaatkan oleh sebesar-besar kepentingan manusia. Nah, dan tidak ada hubungannya dengan makhluk lain. Nah, jadi ini paham sangat egois, ya, untuk bahwa manusia adalah segala-galanya. Yang lain ini hanyalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kemudian biosentrisme ini adalah semua makhluk hidup, ya. Kemudian ekosentrisme yang seperti saya bilang tadi adalah ekologi atau tanpa hidup, alam tempat hidup. Kita bahas satu persatu. Nah, pertama dari antroposentrisme, kita lihat dari kesalahan cara pandang tersebut. Nah, kesalahan cara pandang dari etika antroposentrisme. Nah, etika antroposentrisme ini memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai. Nah, manusia adalah segala-galanya, hanya manusia yang punya nilai, sementara alam dan seisinya ini hanyalah sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan manusia. Nah, jika paham seperti ini dianut oleh seseorang, maka orang itu tidak akan memperhatikan apa yang akan terjadi di lingkungannya.
Kalau saya berhasil ya apapun yang saya lakukan, ya itu kan adalah usaha saya. Nah, dampaknya ke saya, whatever apa yang terjadi dengan lingkungan, mau lingkungannya rusak, mau lingkungannya tercemar, ya terserah, yang penting saya untung. Nah, kepentingan saya tersalurkan, kebutuhan hidup saya terpenuhi. Nah, masa bodoh dengan lingkungan, mau rusak, mau hancur, ya terserah. Nah, inilah paham etika antroposentrisme, memandang bahwa manusia sebagai pusat tontonan. Yang paham seperti ini sangat tidak etis dan melenceng jauh dari etika lingkungan. Nah, manusia sebagai penguasa alam boleh melakukan apa saja. Nah, itu terserah. Nah, saya apapun yang saya mau lakukan, tidak peduli dengan kondisi alam mau seperti apa, mau rusak, mau apa seperti apa. Nah, inilah. Nah, cara pandang ini melahirkan perilaku eksploratif. Nah, itulah tadi eksploratif, eksploitasi. Eksploitasi. Saya akan mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan saya. Nah, alam mau rusak seperti apa itu terserah, apapun yang terjadi. Nah, berlepas tangan. Yang penting saya untung. Nah, itulah perilaku eksploratif, dan itu sangat tidak beretika. Nah, tidak bermoral, tidak beretika lingkungan, dan tidak bermoral karena tidak mementingkan lingkungan hidup di sekitarnya. Etika antroposentrisme merupakan sebuah cara pandang barat bermula dari Aristoteles hingga filsuf modern. Nah, ini memang sudah dari dulu ya ada, sampai saat ini masih ada ya. Karena memang sumbernya dari manusia ya, sampai saat ini masih ada. Nah, dua kesalahan cara pandang dari antroposentrisme, dari manusia hanya dipahami sebagai makhluk sosial yang eksistensi dan identitas diri ditentukan oleh komunitas sosialnya. Jadi manusia itu ditentukan oleh manusia yang lain, tidak ada hubungannya dengan makhluk biologis yang di sekitarnya. Jadi hubungannya dipentingkan antara manusia dengan manusia, makhluk sosial, bukan hubungannya dengan manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan. Kemudian kedua, hanya berlaku pada komunitas manusia, tidak berlaku pada makhluk lain. Masa bodoh dengan makhluk lain. Apapun yang terjadi, yang penting ya manusia tetap selamat. Nah, itu. Nah, ini kesalahan cara pandang. Ini keegoisan yang tidak boleh yang sebenarnya tidak boleh ada jika kita ingin melihat lingkungan kita seimbang, lingkungan kita terjaga. Nah, maka etika seperti ini ya sangat tidak mementingkan kesehatan atau keselamatan lingkungan. Nah, kedua kelemahan tersebut ini dikritisi oleh dan dikoreksi oleh dua etika yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ada etika biosentrisme dan ada ekosentrisme. Untuk biosentrisme sendiri terkait dengan makhluk hidup di sekitar kita. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial, tapi juga makhluk biologis. Nah, karena kita adalah makhluk hidup ya, sesama makhluk hidup ya harus saling menjaga, saling memperhatikan. Karena kalau kita makhluk hidupnya terjaga, hewan-hewannya terjaga, ya kita juga akan mendapatkan manfaat dari hewan-hewan, karena kita kan tergantung ke hewan-hewan ini. Hewan sebagai sumber pangan, hewan sebagai yang membantu kita dalam misalnya untuk bekerja, memudahkan pekerjaan. Kemudian yang paling besar sih sekarang adalah sumber pangan, sumber pupuk dan lain-lain. Nah, biosentrisme dan makhluk hidup ekologis, ekosentrisme ini deep ekologi, ya, keseluruhan ekologi yang ada di sekitar kita. Nah, itu makhluk yang menjalin hubungan timbal balik. Nah, jadi kita paling tidak kita harus menciptakan suatu simbiosis mutualisme lah untuk makhluk hidup lain di sekitar kita. Jangan egois lah hidup di dunia, karena dunia ini bukan milik kita sendiri ya, bukan milik manusia sendiri, tapi milik semua makhluk hidup yang ada di dunia. Makhluk yang menjalin hubungan timbal balik saling menguntungkan dengan semua kehidupan lainnya dan mempunyai kedudukan yang setara.
Nah, ini contohnya Save Our Earth, kegiatan komunitas-komunitas pecinta lingkungan. Nah, apa yang diperjuangkan oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme sebenarnya adalah revitalisasi cara pandang dan perilaku masyarakat dalam interaksinya dengan alam. Jadi merubah pola pikir masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan, merevitalisasi cara pandang kita, masyarakat yang tidak mementingkan lingkungan, menjadi masyarakat yang turut memiliki interaksi dengan perkembangan atau perbaikan alam. Jadi jika kita tertanam etika biosentrisme dan ekosentrisme dalam diri kita, maka setiap apa yang kita lakukan ini kita akan memikirkan baik matang-matang, memikirkan dengan baik apa yang saya lakukan, apakah akan berdampak terhadap lingkungan atau tidak, berdampak terhadap makhluk hidup di sekitar kita atau tidak, berdampak terhadap ekosistem yang ada di sekitar kita. Nah, jika itu dampaknya tidak baik, maka ya kita tidak akan lakukan. Namun jika di situ terdapat simbiosis mutualisme yang seperti yang saya jelaskan tadi, maka ya ini lebih bagus dilakukan. Nah, kesalahan cara pandang yang lain dari antroposisme ini paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi yang kartesian. Apa itu? Nah, ini terdapat pemisahan yang tegas antara alam sebagai objek hidup, objek ilmu pengetahuan dengan manusia sebagai subjeknya. Nah, ini tidak boleh dipisahkannya sebenarnya karena manusia adalah komponen dari alam, dari makhluk hidup. Jadi tidak boleh dipisahkan. Nah, sedangkan objek ilmu pengetahuan kita sendiri ya kita belajar dari alam. Kita belajar dari alamnya. Kita tidak dengan sendirinya mendapat ilmu pengetahuan, tapi kita belajar dari alam. Kemudian pemisahan yang tegas antar fakta dan nilai. Nah, ini kesalahan dari cara pandang antroposentrisme. Nah, paradigma ini membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Nah, seluruh pengembangan ilmu pengetahuan ini diarahkan hanya demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Akhirnya, melahirkan sikap perilaku eksploratif, manipulatif terhadap alam. Nah, hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai krisis ekologi yang sekarang ini bisa kita lihat di mana-mana. Global warming lah, erosi lah, kebakaran hutan, banjir di mana-mana, penurunan muka tanah, kekeringan, satu banjir, satu kering. Nah, ini kan tanda-tanda bahwa krisis ekologi sudah terjadi di lingkungan kita. Nah, sehingga kesadaran lingkungan ini sangat diperlukan. Nah, ini kan kalau begini kan tandus, gersang, semua ditebang, penebangan hutan liar. Oh, ini sampah di mana-mana, sungai ya bukan lagi sungai. Sungai harusnya dipenuhi ikan, tapi ini sungai dipenuhi dengan sampah. Nah, memang kita mau makan sampah kan tidak. Kita makan ikan ya. Kalau bagaimana mau hidup ikan kalau sampahnya lebih banyak dari ikan? Nah, ini kan di mana kesadaran lingkungan kita? Kesadaran lingkungan merupakan pengetahuan sadar dengan tahu bagian dari sikap atau perilaku terhadap alam sekitar. Kita harus sadar gimana sih alam kita di sekitar kita, apakah perilaku yang selama ini kita lakukan berdampak positif terhadap lingkungan kita atau malah sebaliknya. Nah, ini contohnya. Nah, ini jadi kesadaran lingkungan itu atau etika lingkungan itu tidak pandang kasta ya, tidak pandang status, apakah dia orang kaya atau dia orang miskin, sama semua. Nah, ini contohnya. Nah, ini mobilnya bagus, bersih, berjas, berdasi, rapi. Ya. Tapi ternyata lihat perilakunya. Ini buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Nah, ini dari mana etika lingkungannya, kan tidak ada. Nah, ini ibu-ibu dengan mudahnya, dengan senangnya, tanpa beban, buang sampah di sungai. Nah, ini kan kemana nanti sampahnya? Pasti akan kena limpahan di bagian hilir ya, di bagian bawah ini. Nanti tersumbat di sini ya, akhirnya kan banjir. Nah, ini banjir, kemudian ekosistem yang ada di sini kan tercemar nih, terganggu. Begitu pula di laut. Beberapa saat yang lalu di Takuin
Saya pergi jalan-jalan, oh enaknya dilihat bersih. Tiba-tiba datang ibu-ibu bawa 2 kantong, sekepuk kantong sampah besar tanpa berat hati dan tanpa sadaran lingkungan langsung aja dibuang. Wah, itu kan, ini perasaan seperti apa ya kan? Tidak bagus yang seperti itu. Nah, yang seperti ini, kenapa kalian perlu pengetahuan tentang wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan yang seperti ini. Etika lingkungan ini harus ditanamkan, disadarkan ke kalian. Nah, karena nanti kalian kan akan menjadi penerus-penerus, apakah menjadi pimpinan, apakah menjadi pekerja di suatu pabrik misalnya. Nah, itu kan pasti kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan ya pasti akan bersentuhan dengan lingkungan. Kalau kalian tidak memiliki kesadaran lingkungan, etika lingkungan, moral terhadap lingkungan, maka ya setiap kegiatan yang kalian lakukan pasti akan berdampak ke lingkungan. Terutama dalam hal ini, sampah. Nah, ini kalau sampah, suatu perusahaan tidak mengelola sampah atau limbahnya dengan baik, ya pasti akan mencemari lingkungan. Kalau kalian tidak memiliki kesadaran lingkungan, ya siapapun kalian nanti, mau jadi rumah tangga kah, mau jadi bos-bos di suatu industri pengolahan pangan misalnya, ya tetap aja seperti ini tingkah ininya. Kalian ini kan bukan cuman mempengaruhi lingkungan kalian, tapi juga kan orang lain juga terkena dampaknya. Nah, dari mana etikanya kan seperti itu. Nah, ini sering sekali saya lihat ini. Katanya orang kaya, tapi tindakannya tidak berpendidikan. Orang berpendidikan kan tidak seperti ini. Ini buang sampah, langsung buang sampah di jalan, buka kaca mobil langsung dibuang. Apa? Penampilannya aja kaya, tapi etikanya tidak. Nah, ini apalagi sudah dilarang buang sampah di sini, masih saja menumpuk sampah. Nah, ini kan katanya pintar, tapi membaca saya sudah susah. Nah, mungkin maksudnya di sini saja, di sini tidak apa-apa, kan tidak bukan seperti itu. Nah, akhirnya kan akan seperti ini. Nah, sampah tutupi sungai. Nah, ini kan tidak boleh. Kalau bukan kita yang mulai, bukan kita yang sadar terhadap etika lingkungan, ya maka suatu saat ya akan seperti ini terus menerus. Nah, sampai kapan kalau kita tidak sadar, tidak memiliki etika untuk kesadaran lingkungan? Nah, ini akhirnya kan sampahnya kan akan pergi ke laut. Di laut siapa yang kena imbasnya? Imbasnya kan akan ke ekosistem laut. Nah, ini contohnya ikan paus yang ditemukan terdampar mati. Nah, ternyata setelah diperiksa, dalam perutnya sampah plastik. Nah, ini kan dari mana? Ya dari kita, dari industri-industri rumah tangga, dari limbah-limbah rumah tangga. Nah, ini semua yang kemudian ke laut. Nah, dimakan oleh paus, akhirnya kan mati. Ya, yang tanggung jawab siapa? Yang membuang sampah nantinya. Nah, kalau bukan kita yang memulai seperti ini, ya siapa lagi yang kemudian memiliki kesadaran lingkungan ya? Nah, akhirnya kan apa? Kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, erosi, banjir bandang. Nah, ini sampah di pintu air menumpuk. Nah, ini siapa yang kemudian bisa bertanggung jawab atas semua ini? Kan kita juga. Siapa yang kena imbasnya? Kita juga. Padahal kan ulah kita sendiri. Nah, ini kita lihat dulu video sebentar ya. Bisa terputar tidak? Nah, ini 7 fakta tentang sampah plastik. Sorry. Kok nggak bisa ya? Oke. Ya, oke.
Hmm. Jakarta sampah risiko. Begini. Nah, itu tadi fakta tentang sampah plastik. Coba, saking banyaknya sampah plastik, tadi kita lihat cuplikannya bahwa untuk sampah sedotan plastik saja, jika disusun-susun itu dari Jakarta bisa sampai ke Meksiko. Coba, saking banyaknya itu sampah plastik yang ada di bumi, itu hampir 3/4 bumi itu sudah bisa menutupi bumi. Coba, saking banyaknya itu. Nah, bisa menghabiskan triliunan rupiah untuk membuat sampah plastik ini. Nah, jadi kalau misalnya bisa mengurangi penggunaan sampah plastik, ya kenapa tidak? Nah, ini kan kembali lagi ke etika kita sebagai manusia, etika lingkungan kita seperti apa, aspek etika lingkungan kita seperti apa dalam menyikapi penggunaan sampah plastik ini. Dan saya yakin kalau kalian berbelanja itu selalu ada plastik. Sudah pun ada keranjang plastiknya, masuk lagi plastiknya. Kenapa sih tidak menggunakan plastik yang kemarin itu? Nah, jangan dibuang dulu. Kan masih bisa digunakan. Bawalah kantong kresek atau kantong belanja paling tidak. Nah, itu kan paling tidak mengurangi sedikitlah sampah plastik yang ada di dunia ini. Terlalu banyak sampah plastik. Nah, apa yang diperlukan untuk menanggulangi semua hal ini? Ya, ini penanganan pondasi pendidikan lingkungan sejak dini. Nah, ini sebenarnya kita sudah terlambat. Kalau di Jepang itu dari kelas 1 sampai kelas 4 mereka ini dulu yang ditanamkan. Nah, makanya di Jepang itu tempat-tempat umumnya itu sulit menemukan sampah, tempat sampah. Tapi yang dilihat adalah ya tidak ada sampah. Tidak ada sampah yang bertebaran di mana-mana. Nah, ini kenapa? Karena ini kesadaran mereka bahwa buang sampah ini ya akan mencemari lingkungan yang kemudian akan berdampak ke diri mereka sendiri. Jadi sampah mereka adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, jika mereka beli sesuatu yang mempunyai plastik, ya mereka harus bertanggung jawab terhadap plastiknya itu. Nah, jadi biasanya sampahnya ya dikantongi dulu, dibungkus, masukkan dalam tasnya. Kemudian nanti di rumah sampahnya kemudian dipisah antara sampah plastik, sampah organik. Kemudian sampah plastik aja ada beberapa macam kalau di Jepang itu. Nah, nanti beli kantong plastik yang memang khusus untuk buang sampah, kemudian dipilah-pilah, dibuang dan dibungkus ke kantong plastik memang untuk sampah itu, tempat sampah. Karena perusahaan sampahnya tidak akan mengambil sampah jika tidak menggunakan plastik itu. Nah, itu kan kemudian menjadi keuntungan timbal balik antara yang kita sendiri sebagai konsumen dengan mereka yang mengelola sampah. Jadi simbiosis mutualisme saling menguntungkan ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, ini dari mana? Ini dari pendidikan sejak dini yang dilakukan agar generasi muda ini memiliki bekal pemahaman tentang lingkungan hidup yang kokoh. Nah, jadi setelah perkuliahan ini ya mulailah dari hal kecil. Paling tidak jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Nah, jika ada tanda-tanda begini, mana plastik, mana kertas, ya mana organik, ya pilahlah. Jangan sudah ada tulisannya sampah organik, masih buang sampah plastik di situ ya. Atau paling tidak buang di tempat sampah. Jangan biasakan membuang sampah dengan saya kadang heran untuk melihat orang yang makan kemudian dengan mudahnya, dengan ringannya tangannya membuang sampah sembarangan. Apa tidak berpikir bahwa sampahnya nanti itu akan kemana? Nah, itu kan yang diperlukan adalah ini kesadaran kita. Mulai dari hal yang kecil, tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Sadaran bahwa sampah plastik yang kita beli, yang kita miliki adalah tanggung jawab kita masing-masing, bukan tanggung jawab orang lain. Penerapan diri sejak dini. Sebenarnya kita terlambat ya, tapi ya better late never then do it. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah.
tidak pernah melakukannya. Jadi pesan saya mulailah dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, hal yang harus diperhatikan, manusia merupakan bagian dari lingkungan. Kita adalah bagian dari lingkungan. Kita tidak terpisahkan dari lingkungan. Sehingga ya kita perlu menyayangi semua makhluk hidup. Kita perlu memperhatikan lingkungan selain diri kita sendiri. Manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Nah, hal yang kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi. Ya, mulailah hemat energi. Jangan selalu berpendapat bahwa saya kok yang beli. Ya, karena saya yang beli ya terserah saya mau pakai sebanyak-banyaknya, ya terserah saya. Nah, itu kan cara pandang atau pola pikir yang salah. Mengapa demikian? Karena kan energi itu tidak tidak selamanya ada, dan pasti akan habis. Nah, jadi mulailah berpikir bahwa sumber daya alam ini terbatas. Nah, maka dari itu gunakanlah secara bijak. Hemat energi. Nah, gunakan secara bijak. Gunakan secukupnya. Nah, sisakan selebihnya. Janganlah boros, terutama penggunaan air. Nah, untuk utamanya ini umat muslim ya, kita kan dianjurkan untuk tidak menggunakan air secara berlebihan. Hemat air itu kan sudah tuntunan. Kenapa tidak dilakukan? Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Bukan untuk kita saja. Untuk kita, untuk makhluk hidup lain, dan untuk generasi kita yang akan datang. Jika sumber energi tidak ada untuk kita habiskan saat ini, untuk keturunan kita, dan kita selanjutnya, apa yang akan dipakai? Nah, itu kan harus dipikirkan. Nah, ini ada prinsip-prinsip inti lingkungan, prinsip tanggung jawab. Nah, tanggung jawab bukan saya bersifat individu, melainkan juga kolektif. Untuk manusia untuk mengambil prakarsa usaha kebijakan dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dan isinya. Prinsip solidaritas, prinsip yang membangkitkan rasa solider, perasaan sebuah tanggungan dengan alam dan dengan makhluk hidup. Bahwa ya kita hidup dalam dunia yang sama, maka tanggung jawab alam ada tanggung jawab kita bersama. Kecuali ada dunia yang lain atau bumi lain, ya silakan, tidak masalah. Nah, nanti habis sumber daya alam di bumi ini, ya kita tinggal pindah ke dunia yang lain, ke bumi yang lain kan seperti. Tapi kan kenyataannya tidak ada bumi A, bumi B, tidak ada. Bumi hanya satu. Bahkan Mars pun sampai saat ini masih dikaji, ya. Belum ada orang yang bisa hidup di Mars. Padahal itu kan yang paling dekat dari bumi. Prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip satu arah, menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan, tidak disasarkan kepada kepentingan pribadi, tapi semata untuk alam. Sikap hormat terhadap alam, prinsip no harm, tidak merugikan atau merusak alam, yang saya bilang seperti yang saya jelaskan tadi, prinsip hidup sederhana. Nah, ini gunakan secukupnya. Pola hidup konsumsi produksi manusia modern harus dibatasi, gunakan secukupnya, gunakan seperlunya. Nah, prinsip muncul dasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuas kebutuhan manusia. Nah, jika tidak diperlukan, matikan. Nah, jangan dibiarkan seperti itu. Air mengalir begitu saja, terbuang percuma. Listrik, lampu yang menyala, ini matikanlah. Apa susahnya sih? Kan mudah. Prinsip keadilan, bicara tentang akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dan ikut menentukan kebijakan pengolahan sumber daya alam dan pelestarian alam. Kemudian prinsip demokrasi didasarkan terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman sebagai prinsip, sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan dalam menentukan baik buruknya, rusak tidaknya suatu sumber daya alam. Prinsip integritas moral, nah ini yang paling menentukanlah moral kita. Menuntut pajak publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat, serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik terkait dengan sumber daya alam. Nah, ini adalah sustainable ethics. Nah, etika masyarakat modern dewasa ini adalah sustainable ethics.
yang dikemukakan oleh Siras. Ini adalah orang yang mengemukakan ini sistem analytics, memiliki anggapan dasar bahwa satu, bumi merupakan sumber persediaan yang memiliki batas. Nah, itu saya bilang, ya bumi adalah sumber daya alam yang memiliki batas. Nah, jika kita tidak bijak dalam menggunakan, ya pasti akan habis. Kalau habis, ya kita mau kemana? Cari bumi lain? Nah, tidak mungkin. Nah, mendaur ulang dan menggunakan sumber daya yang dapat diganti akan mencegah terjadi kehabisan persediaan sumber daya alam. Jadi mulailah kita memikirkan bagaimana cara mendaur ulang, menggunakan yang bisa digunakan, reuse. Nah, seperti minggu lalu yang saya bilang, reuse, recycle. Nah, ini kan masih bisa. Kemudian nilai hidup, recovery. Nah, nilai hidup tidak diukur dari besar punya uang kita di bank. Ya, meskipun uang kita banyak kan, ya itu yang saya bilang tadi. Ya terserah saya yang punya duit, saya. Nah, ini pola pikir yang seperti itu kan tidak boleh. Meskipun kita punya duit bank, ya. Tapi bumi kan bukan milik kita sendiri ya, tapi milik semua. Harga setiap usaha bukan hanya penggunaan energi, tetapi tenaga kerja dan materi, tetapi harga eksternal. Nah, misalnya kerusakan lingkungan dan kemerosotan derajat kesehatan manusia ini harus diperhatikan. Kita harus memahami dan bekerja sama dengan alam, usaha individu dalam mengatasi masalah yang sangat menekan, harus dibarengi dengan hukum yang kuat serta teknologi yang tepat. Nah, ini ketepatan teknologi yang digunakan sehingga bisa bersinergi selaras dengan alam, ini sangat diperlukan. Selaras dengan lingkungan, tidak merusak lingkungan, namun juga memberikan keuntungan buat kita. Nah, itulah teknologi yang paling tepat untuk digunakan. Kita adalah bagian dari alam. Kita dikuasai oleh hukum alam. Karena itu kita harus menghormati komponen hukum-hukum tersebut. Kita tidak boleh lebih hebat dari alam. Kita tidak lebih hebat dari alam. Limbah tidak dapat ditoleran, sehingga setiap limbah harus punya nilai guna. Ini adalah konsep zero waste. Nah, jadi kalau bisa, kelola sesuatu, lakukanlah prinsip pengolahan zero waste. Nah, jadi tidak ada limbah yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan dapat dikelola lagi, menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan. Jadi konsepnya adalah zero waste. Tidak ada limbah. There is no planet B. Nah, jadi dunia kita hanya satu. Adalah bumi ini. Tidak ada lagi bumi yang lain. Sehingga kita perlu menjaganya. Dengan apa? Dengan memiliki etika lingkungan, memiliki moral terhadap lingkungan, dan peduli terhadap lingkungan. Sekian dan terima kasih. Save our earth. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Semoga kita bisa bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang ada dan dapat sadar terhadap kerusakan yang terjadi di alam akibat ulah kita sendiri. Mulailah dengan hal kecil, misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita beli. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Oke, sekian dan terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu berikutnya, minggu ke-9. Dan saya buka, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup kita, di grup PKTL. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.